Jemaat Tuhan GSJA Cendrawasih. Puji Tuhan, kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu atas doa dan juga dana sehingga ibadah online ini masih terus dapat berjalan. Mari terus dukung pelayanan media kami dengan cara subscribe YouTube channel GSJA Cendrawasih, beri like dan juga share video kami kepada teman, keluarga, kerabat, dan sahabat semuanya. Mari siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, rasakan jamahannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali beribadah. Saya percaya dimanapun kita berada, sekalipun di rumah, tidak mengurangi antusias kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Untuk Bapak Ibu yang di rumah yang sedang beribadah bersama keluarganya, boleh bilang kiri kananmu, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami ucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur kami punya Allah yang setia, gak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Apapun keadaan kami, bagaimana situasi dan kondisinya, Kau selalu ada di sekitar kami Tuhan. Kau yang selalu menolong setiap kami Tuhan. Yes Tuhan. Kami bangga kami punya Allah yang setia seperti Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau katakan Kau Allah yang setia. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
segalanya buat kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami katakan Engkau Allah yang hebat Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari pagi hari ini kita boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang di rumah boleh kembali duduk. Kita akan memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya walaupun dunia saat ini tidak baik, tapi kita punya satu sobat kita, satu sobat yang setia. Namanya siapa Bapak Ibu? Yesus yang selalu ada buat kita. Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Bapak Ibu juga,
Dan kiranya kasih Allah memberkati atas puji-pujian yang sudah kita naikkan. Dan pada hari ini kiranya kita boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan kita percaya bahwa firman yang selalu meneguhkan kita tidak pernah berhenti. Dan terus menerus kita rasakan bahwa Tuhan ingin kasih tahu kita segala sesuatu yang luar biasa yang saudara nikmati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga yang dikasihi bagi jiwa kami, kami percaya pada hari ini Tuhan Engkau memberkati kami dan Engkau limpahkan kasih-Mu kepada kami untuk kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang mendengar firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu. Pakai kami lebih hebat lagi sesuai dalam rencana-rencana Tuhan yang indah. Kami serahkan waktu dan ruang ini ke dalam tangan-Mu dan kami bersuka cita. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang hari ini sudah masih ibadah online, saya percaya kasih Allah terus melimpah dan tak akan pernah berhenti. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini bicara tentang ketaatan. Dan saudara-saudara, kita tahu yang namanya ketaatan adalah segala sesuatu yang tidak bisa ditawar, saudara. Kalau saudara yang lain-lain mungkin bisa kita tawar, tapi untuk ketaatan kita nggak bisa tawar-menawar. Ketaatan adalah ya yang saudara kerjakan, itu yang saudara kerjakan. Saudara tidak bisa bilang, oh Tuhan, saya bisa begini dulu nggak? Besok saya baru lakukan ya. No. Ketaatan ya ketaatan. Tidak ada alasan tidak untuk saudara tidak lakukan. Jadi kalau firman Tuhan mengajar kepada kita, hamba-hamba Tuhan bicara tentang ketaatan, Habakuk juga bicara tentang ketaatan, Yunus juga bicara tentang ketaatan, Nuh bicara tentang ketaatan. Ini semua adalah fungsi maksimal sebagai orang yang percaya yang levelnya sudah mulai mengenal kepada Tuhan. Mari kita baca, kita buka sama-sama Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Allah, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini. Dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan seperti segenap hatimu dengan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Katakan amin. Haleluya. Melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi kita jangan sampai terlambat untuk saudara mempraktekkan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kita seringkali Tuhan ketaatan itu kayaknya terbagi-bagi ya. Saya harus taat hanya kalau yang baik buat saya, untuk yang menguntungkan saya, dan saya bisa nego dong. Saudara-saudara, kita nggak bisa berlaku seperti demikian. Kita harus belajar dan terlatih untuk taat. Tema firman Tuhan sejak bulan Juli ini berbicara tentang tanggung jawab, integritas, ketaatan. Minggu depan kita bicara tentang kesetiaan. 4 minggu itu berturut-turut saudara akan menerima tentang bagaimana kita terlatih, saudara. Jadi jangan sampai tugas yang sudah menjadi tongkat estafet di tangan kita ini berlalu begitu saja dan kita nggak memahaminya. Banyak orang seringkali mereka tidak bisa meneruskan tongkat estafet karena apa? Terlalu banyak sesuatu yang dia belum kalahkan, sesuatu yang terlalu banyak yang belum dia mengerti. Dan hari ini saya percaya saudara dan saya mulai memahami isi firman Allah dengan sesungguhnya. Nah, saya menemukan 4 hal yang penting untuk kita tahu tentang sebuah ketaatan. Why? Kenapa kita harus menjadi seorang yang taat? Kenapa saya harus menjadi orang yang tidak boleh ada alasan tidak? Saya harus kerjakan dan saya tidak boleh menolaknya. Yang pertama, prinsip ketaatan adalah tidak boleh ditunda. Betul, tadi sudah katakan bahwa ketaatan nggak boleh ditunda. Jangan taat nanti kalau kamu sudah tidak berdaya. Jangan belajar taat kalau kamu sudah tidak mampu lagi. Taat kalau nanti sudah tua. Taat nanti kalau sudah menikah. Taat nanti kalau sudah jadi hamba Tuhan. Taat nanti kalau sudah jadi pelayan Tuhan. Nanti kalau saya sudah punya pangkat tinggi, baru saya taat. Pak Bu, dengar baik. Yang namanya taat itu tidak boleh ditunda. Yang kedua, taat itu harus tekun dan bersemangat. Jadi saudara harus utamakan ketaatan itu di awal dalam hidup atau di dalam setiap tindakan yang kita lakukan.
Kalau kita taat itu tidak kita lakukan, tidak kita kerjakan, tidak kita perbuat, maka ketaatan itu akan buat kita gak ada artinya. Saudara pasti butuh ketaatan. Ingin dong punya pelayan, atau punya pembantu rumah tangga, atau punya anak, ingin menjadi orang yang taat. Biasanya mereka lihat model itu yang seringkali. Ketika gini, bagaimana bapaknya bilang, oh jangan merokok, tapi di tangan pegang rokok. Saudara-saudara, ketaatan itu penting. Yang ketiga, taat itu harus dengan ucapan syukur. Mungkin gak enak buat kita, mungkin buat kita menderita. Aduh Tuhan, saking taatnya saya gak berani korupsi Tuhan, sampai saya juga gak punya uang kelebihan itu. Saudara-saudara, ada bayarannya buat saudara. Di situ katakan ada upah buat saudara. Saudara jangan pernah takut untuk melakukan sebuah ketaatan. Jangan sampai orang lain tidak taat, lalu saudara ikut-ikutan tidak taat. Kalau orang lain boleh berbuat tidak taat, saudara tidak. Saudara tetap taat. Amin. Karena saudara tidak bertanggung jawab dengan manusia. Ingat sekali lagi, saudara tidak bertanggung jawab dengan manusia. Saudara bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi nilai-nilai ketaatan sudah harus sejak saudara mengenal Dia. Amin. Yang keempat, taat itu adalah kehendak Tuhan. Wow. Lagi-lagi kehendak Tuhan. Kalau udah ngomong kehendak Tuhan, saudara, kita gak bisa ngomong apa-apa. Mazmur 7 ayat 21. Ayat 21 katakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi disitulah yang saudara harus pahami. Disitulah letak di mana saudara mulai mengerti dan mencintai akan janji-janji Allah. Hari ini saudara-saudara, kalau bicara tentang kehendak Tuhan, kita nggak ada alasan untuk kita tidak lakukan. Saya ada ilustrasi saudara. Ada seorang pedagang punya istri 4 saudara. Pada waktu itu dia begitu bangga dengan istri-istrinya. Dia mulai kenalin sama orang-orang, siapa, kedudukan, anak siapa, semua. Pangkat, wah pokoknya orang-orang tuh bangga dengan pedagang ini punya 4 istri. Satu saat suami ini sakit-sakitan saudara. Pasti udah tua sakit-sakitan. Lalu dia mulai mengajak kepada istrinya satu persatu untuk diajak untuk mati bersama. Dimulai dari istri yang keempat. Istri yang keempat ini memang pintar, cantik saudara. Lalu diajaklah, panggillah mami, mam, kalau nanti aku mati, mau gak kamu menemani aku di peti mati? Dia katakan, gak mungkin, saya gak bisa gabung, atau saya gak bisa ikut mati bersamamu. Saya gak mau sekedar janji, saya harus menjaga ini rumah kita, ini semua perabotan rumah kita. Kalau kita biarkan itu berbahaya. Siapa yang mau jaga semua harta benda kita kalau dua-duanya kita ikut mati? Aku gak percaya dengan ya si A, si B, si C, bla 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 bla. Kecewa. Pedagang ini tidak mendapatkan satu tanggapan. Keinginan dia adalah istrinya menyatakan juga mau mati, walaupun nanti matinya kapan. Tapi dari satu keputusannya saja diultimatumkan bahwa dia gak siap mati bersama. Dipanggillah istri yang ketiga. Panggillah lagi istriku, kalau aku mati mau gak kamu menemani? Aduh gak mungkin dong, aku ini banyak rapat, aku ini banyak, semua urusan-urusan banyak sekali. Tidak mungkin saya bisa gabung dengan kamu, gak mungkin. Siapa yang mau urus, siapa yang mau atur ini? Aduh gak mungkin, terlalu banyak, repot sekali saya. Mendengar ucapan istri yang ketiga pedagang ini, kecewa lagi saudara. Dia tidak mendapatkan jawaban yang enak buat dia. Dan dia tidak tahu jawaban, dia tidak menerima jawaban yang buat dia itu menyenangkan hati di saat-saat dia sedang menderita. Dipanggillah istri yang kedua, istriku sini, mau nggak kalau aku mati kamu menemani aku? Istri kedua lagi menjawab sama seperti istri keempat dan istri ketiga, tidak bersedia. Dia katakan, siapa yang mau menjaga anak-anak kita? Siapa yang mau pelihara anak kita? Siapa mau kasih makan? Nanti kalau kamu pun nanti, siapa yang mau urus kematianmu nanti? Saya tidak siap. Istri yang kedua pun tidak siap, sama seperti istri keempat dan ketiga dan kedua. Mulailah dia panggil istri yang pertama saudara. Berbeda dengan istri kedua, ketiga, empat. Mereka pada cantik. Dan istri yang ke satu ini tidak cantik, tapi sederhana dan tapi orang yang baik hati. Dipanggil istri yang pertama, istriku, maaf kalau selama ini aku sudah merepotkan kamu. Maukah nanti kalau aku mati kamu menemani aku? Istri yang kedua bilang apa? Oh,
Sejak kamu punya istri kedua, ketiga, keempat, aku tetap setia. Hari ini pun kamu mati, saya pun setia. Wow. Jawaban yang sangat-sangat buat dia terpesona. Jawaban yang itulah yang dia tunggu, bahwa dia siap mati bersama. Saudara-saudara, ini ada suatu perumpamaan buat kita semuanya. Istri keempat menggambarkan tentang harta benda yang kita miliki, saudara. Bayangkan hari-hari nanti ketika saudara mati, semua harta benda pun akan meninggalkan kita. Mobil kita, rumah kita, semua ikat pinggang kita yang mahal, baju kita, setelan kita yang mahal ini, semua jam tangan kita, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada satupun pakaian yang bisa kita inginkan kita bawa. Dan kalaupun pakai, itu pun dipakaikan, bukan memakai sendiri. Saudara-saudara, itulah istri keempat. Siapa istri ketiga? Istri ketiga adalah jabatan pangkat yang selama ini kau kejar. Engkau rela tidak ibadah, engkau rela meninggalkan ibadah, hanya gelar untuk engkau menjadi orang yang punya gelar S1, S2 ataupun S3, dan terus banyak gelar-gelar. Pak, Bu, tahu nggak? Kalau kita mati, nama depan kita cuma satu, bukan gelar-gelar yang menemani kita. Batu nisan tidak akan pernah mau untuk menulis nama yang panjang-panjang dengan gelar-gelar seperti yang lucu. Tapi gelar di depan tertulis yaitu almarhum. Cuma satu, almarhumah atau almarhum yang engkau akan dapatkan. Padahal waktu engkau hidup, engkau bisa korbankan semua. Anak istrimu, suamimu, semua demi gelar. Tapi pada waktu engkau mati, cuma satu gelar yang menemanimu, yaitu almarhum atau almarhumah. Siapa istri yang kedua? Istri yang kedua adalah istri kita, suami kita, anak-anak kita. Mungkin dalam beberapa hari mereka begitu sedih kehilangan engkau. 3 bulan, 4 bulan dia masih bisa menangis, 1 tahun dia masih bisa menangis. Tapi lihat setelah tahun lebih lewat tahun, dia tidak bilang lagi bersedih. Mungkin mereka akan mencari pasangan lagi, atau dia sudah berbeda dengan tugas fungsinya. Mereka pun akan ditinggalkan. Lalu sudah tanya-tanya, Pak, siapa istri yang pertama? Istri yang pertama inilah yang saudara harus pahami. Istri pertama adalah ketaatan. Ketaatan kita yang akan kita bawa nanti berjumpa dengan Allah. Ketaatan kita yang saat ini di dunia kita kerjakan, itulah yang akan menemani kita. Bukan nama besar, bukan pangkat dan jabatan, bukan keluargamu, bukan juga pendetamu, tetapi ketaatan engkau yang akan menjadi saksi dalam hidupmu ketika engkau berada di dalam dunia ini. Luar biasa. Jadi saudara hari ini mulai memahami bahwa istri yang pertama itulah ketaatan. Kita lihat berikutnya. Jika kita mengerti firman dan kemudian tidak mentaatinya dengan segera, maka ada masalah rohani. Makin kita menunda ketaatan, makin hati kita sulit untuk taat. Jadi kalau untuk ketaatan rasanya ragu, untuk ketaatan ada rasa tidak mau, ada untuk ketaatan ada rasa untuk menolak, berarti engkau punya masalah rohani. Bereskan masalah rohanimu, bereskan keintimanmu dengan Tuhan. Katakan sekali lagi, kalau benar-benar engkau memiliki roh Tuhan, maka engkau akan bersemangat. Jadi banyak orang tidak bersemangat karena rohaninya bermasalah. Orang gak bisa taat karena rohaninya bermasalah. Bereskan saudara, cari, ya, mudah untuk kita cari supaya ketaatan itu tetap timbul dalam hidupmu. Saya temukan hal seperti ini, saudara. Ketika kita mengatakan aku mengasihi Kristus, aku mencintai Dia, aku merindukan Dia, semua kalimat itu adalah kosong belakang. Kecuali jika kalau di belakang kalimat itu ada suatu ketaatan, ada satu hati yang rela taat di hadapan Allah. Jadi kalau engkau hari ini bilang aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau, aku merindukan engkau, tapi gak ada ketaatan, berarti something wrong. Saudara, semua itu harus hadir taat. Jadi saudara jangan bilang aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku merindukan Tuhan, tapi engkau gak pernah punya
waktu berdoa, engkau nggak punya waktu bersekutu, engkau nggak suka baca Alkitab, engkau nggak suka hidup jujur, engkau nggak suka hidup benar. Itu seperti hampa, kosong, saudara. Kita nggak mau main gambling hari ini, saudara. Pendeta nggak bisa melihat apa yang kau lakukan, tapi Tuhan tahu apa yang kau lakukan. Ya, 3 sukacita dari sebuah ketaatan ada harganya, saudara. Dan 3 sukacita ketaatan kita, yang pertama adalah bicara ketaatan mendatangkan berkat. Jadi ada hasil, gak akan pernah sia-sia, saudara. Tadi istri yang pertama, gambaran dari sebuah ketaatan, itu adalah hasil, saudara. Selama ini itu tidak pernah memperhatikan sebuah ketaatan. Yang dia cari adalah istri kedua, ketiga, dan keempat. Tapi untuk ketaatan yang seringkali bersembunyi, itu yang harus kita jaga, saudara. Perasaan hari ini kita mau mentaati segala isi firman Tuhan, itu adalah sebuah janji untuk saudara bisa kerjakan. Nah, di dalam Mazmur 18 ayat 26-27 katakan apa? Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belak-belik. Resiko. Jangan pernah engkau berkata engkau adalah orang yang setia, tapi engkau tidak pernah menunjukkan kesetiaan. Jangan pernah engkau bilang engkau adalah orang taat, tapi tidak ada satupun ketaatan-ketaatan yang bisa menjadikan contoh. Jadi hari-hari ini, saudara, kenapa kita harus belajar berintegritas? Kenapa kita harus bertanggung jawab? Supaya nilai-nilai ketaatan itu jangan pudar dan saudara tetap pertahankan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara, saudara tidak boleh ubah ketaatan dalam dirimu. Engkau nggak boleh ubah kesetiaan dalam dirimu. Engkau nggak ubah yang namanya tanggung jawab dalam dirimu. Dan apalagi engkau nggak boleh ubah integritas dalam dirimu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kenapa Allah mau belat-belit? Karena engkau punya hati bengkok. Hati bengkok ini digambarkan orang yang tidak menentu, orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang hidupnya siang malam, artinya nggak pernah jelas. Mari kekristenan bukan bicara pada abu-abu. Pak, Bu, kalau engkau mulai nggak pernah bisa berdoa, engkau nggak pernah bisa puasa, koreksi, ada masalah dalam rohanimu. Ini zaman akhir, kita akan kelihatan ujian semakin nyata, ujian semakin jelas. Saudara tidak bisa lagi bilang, oh Tuhan, perhatikan hidup saya. Hari-hari ini kok nggak bisa nagih sama Tuhan untuk menyatakan kesetiaanmu kepada Dia. Tapi engkau harus perlu tunjukkan dan buktikan. Kita buktikan sebagai orang yang benar, saudara. Musa pada saat itu dia mengalami masalah demi masalah. Diuji sebuah ketaatan dalam diri Musa. Tapi Musa tahu dia harus berlaku seperti demikian. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang mau menjadi Musa mau. Jangan sampai kita berpikir Tuhan harus ikutin engkau. Jangan berpikir Tuhan harus cocok dengan apa yang menjadi maumu. Tapi buatlah hidupmu cocok dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Buatlah hidupmu menjadi selaras dengan apa yang Tuhan punya mau. Itu yang namanya ketaatan. Statement saya bilang begini, saudara. Tuhan mengaruniakan berkat-berkatnya kepada setiap orang yang mau berjalan bersamanya. Dalam ketaatan yang sungguh-sungguh, sekali lagi, dalam ketaatan yang sungguh-sungguh, walau harus menghadapi berbagai tantangan, jika kita selalu berserah kepadanya, maka Ia pasti akan memberikan jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Tantangan harus dihadapi, maka tadi dikatakan bahwa ketaatan itu mendatangkan berkat. Saudara jangan ragu, ketaatan itu ada bayarannya buat saudara. Jadi kalau hari ini susah hidupmu karena taatmu itu, hidupmu menjadi berat karena ketaatanmu, hidupmu menjadi berbeda karena ketaatanmu, tenang, semua ada upah buat saudara dan saya. Katakan amin. Nah, saudara-saudara, yang kedua, ketaatan itu mendatangkan kesembuhan. Bagaimana Naaman pada waktu itu dia
kepada Naaman hanya karena berita harus menyembuhkan dirinya, sembuh. Bangsa Israel mengalami masalah demi masalah, demi ketaatannya mereka juga sembuh, saudara. Berapa banyak hamba Tuhan ketika dia taat menjadi sembuh, saudara. Sembuh secara rohani, sembuh secara jasmani, semua akan saudara alami. Buah dari ketaatan, ekonomimu akan dipulihkan. Buah dari ketaatan, semua COVID pun akan berakhir, saudara. Jangan ubah ketaatanmu. Jangan ubah hanya dengan semangkuk kacang merah. Ya, Esau mengubah berkatnya dengan semangkuk kacang merah. Akhirnya dia nggak dapat apa-apa, saudara. Justru Yakub pintar, dia bisa mengambil semangkuk kacang merah itu untuk menggantikan berkat yang menjadi milik kakaknya Esau pada saat itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi kalau orang-orang yang taat itu mendatangkan kesembuhan. Dokter bilang, Pak jangan makan babi, Pak jangan makan banyak kacang, Pak jangan banyak makan jeroan, Pak dihipertensi. Sehat ya? Sehat. Tapi kalau sudah langgar, nggak taat, saudara mau dokter berapa mahal pun bayar, prakteknya bayar, obatnya beli mahal, nggak dapat apa-apa. Semua jadi sakit lagi, semua menjadi rugi lagi. Kita nggak mau menjadi orang-orang yang bodoh. Ketaatan itu mendatangkan kesembuhan. Saudara taat saja, saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Nah, kita lihat ayatnya. 1 Korintus 13 katakan pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa taat itu mendatangkan kesembuhan. Yes, saya setuju. Ketika saudara taat pada pesan dokter bilang, Pak makannya 3 kali 1 ya, Pak makannya 3 kali 2, dan sudah jalankan, sehat saudara, sembuh. Tapi kalau saudara beli obat yang mahal tapi sudah biarkan, sudah tidak makan, akibat sudah tidak taat. Kenapa kalau di jalan raya ada rambu-rambu? Supaya sudah taat. Pesawat terbang kalau dia ikut rambu-rambu dan dia lakukan dengan benar, dia selamat. Tapi kalau dia langgar saja, dari atas katakan belok kiri, tapi dia belok kanan, sudah tidak taat. Yang jadi apa? Kecelakaan. Percaya bahwa Tuhan selalu ingin saudara mendapatkan hasil yang maksimal. Statement saya bilang begini, saudara. Kalau roh kita menyatu dengan Roh Kudus dan firman-Nya itu berbicara saat kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Hari-hari ini banyak kejadian yang tidak enak. COVID-19 tidak enak, saudara. Saya bilang bahagia, enggak bahagia. Pasti kita terkotak-kotak, terpisah-pisahkan, ketemu orang yang kenal dulu bisa peluk, cium, cipika-cipiki, sekarang cuma hanya goyang-goyang tangan, saudara. Ya kita ketemu gereja cuma begini-begini saja, saudara. Biasanya kita, bagaimana kabarnya? Haleluya, shalom, aleim. Wah, kita beda. Nggak bisa lagi seperti itu. Tapi di mana dosa bertambah banyak, kuasa Tuhan juga semakin besar. Percaya saudara, jangan sampai engkau mendapatkan masalah dan Tuhan kita menjadi kecil. Enggak, justru kita gede, kita gebor, kita bom baptis dari segala sesuatunya dengan kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita nggak boleh kalah, Pak. Kita nggak boleh kalah, Bu. Kita tetap harus dalam posisi menang karena Roh Kudus akan intim dengan kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, siapa lawan kita sih? Masalah? Enggak. Masalah boleh datang. Seperti ini, saudara. Ada banyak burung yang terbang di atas kepala kita. Kita nggak bisa larang nggak? Nggak bisa. Kita bisa tentang kalau dia mau berak di kepala kita, bisa. Kalau dia terbang di atas kepala kita nggak bisa larang. Sama, masalah boleh datang. Tapi ketika masalah itu ingin membuat engkau menjadi kecil, tolak itu dalam nama Yesus. Amin. Yang ketiga, saudara, ketaatan itu mendatangkan jiwa-jiwa. Hasil saudara itu berdampak, Pak. Kemenangan Gideon membuat bangsa Midian menyembah kepada Tuhan. Kemenangan perempuan Samaria, walaupun dia sudah punya berapa banyak suami, itu mendatangkan jiwa-jiwa. Satu kampung bertobat, satu kampung percaya. Yunus taat, Niniwe bertobat. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa ketaatan itu gak ada hasil. Pak, Bapak selama ini taat
benar, Bapak benar-benar lakukan yang baik kepada istri Bapak, kepada suami Bapak, ada nggak upahnya? Ada. Siapapun yang saudara kerjakan hari ini, ketaatan, pasti ada upahnya. Orang akan lihat, siapa sih dia? Itu WL. Oh, pantas, anak Tuhan. Saya pengen loh jadi orang Kristen. Jadi jiwa-jiwa itu hasil dari perbuatan hidup kita. Jiwa-jiwa itu datang karena keteladanan hidupmu, ketaatan hidupmu. Amin. Ayatnya kita baca. Markus 12 ayat 30-31 katakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Kasih manusia. Kalau sama secara vertikal engkau beres sama Tuhan, secara horizontal engkau juga pasti beres dengan Tuhan. Jangan bikin cuma vertikal, sama Tuhan benar, sama saudara musuh-musuhan, sama Tuhan beres, sama manusia benci-bencian. Aduh, saudara udah musuhan 7 tikungan, 7 belokan, 7 tanjakan. Wah, saudara nggak pernah mau damai. Tapi kalau nyanyi, haleluya, air mata seember, saudara. Tapi saya percaya saudara nggak demikian, saudara pasti lebih baik. Amin. Saya bilang begini, saudara, kita harus berusaha mengupayakan dengan segala daya untuk mengasihi dia. Kemudian kita juga dituntut untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Melakukan tugas panggilan Kristus, membawa orang-orang kepada Yesus. Maka dikatakan Tuhan akan disenangkan. Dan jika Tuhan disenangkan, maka ia akan melimpahi saudara dengan kasih-Nya. Senang buat saya dilimpahi. Yang namanya dilimpahi itu dibur gitu, dihujani saudara. Saya percaya kalau saudara disenangi Tuhan, Tuhan pasti hidupnya dilimpahi dengan berkat-berkat. Dan berkat-berkatnya itu terproses mulai sejak sekarang. Mari kita baca terakhir saudara. Yuk kita baca sama-sama. Belajarlah untuk lebih taat kepadanya, kepada apa yang Tuhan sampaikan. Manusia cenderung untuk melihat sesuatu dari sisi, tetapi Tuhan melihat secara utuh. Jadi kalau kita kadang-kadang ingin diberkati Tuhan, cuma lihat sepetak-sepetak, sekotak-kotak. Tapi lihat Tuhan bilang, besar Tuhan sudah pelihara itu. Dari awal, engkau sudah jaga Tuhan. Dari indil-indil sampai ondel-ondel. Tuhan udah konsep semuanya. Ia ingin agar rencananya yang besar dapat tergenapi secara menyeluruh dalam hidup kita. Jadi Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia punya konsep yang matang. Kita akan puji bagi Dia sesuatu yang sungguh yang keluar dari hati kita. Punya hati hamba yang taat, hati hamba yang sungguh-sungguh. Kita gak main-main. Waktu berjalan terus, waktu bergulir terus, tapi kita gak bisa menghentikan. Siapa yang bisa menghentikan waktu yang sedang bergulir? Gak ada. Maka oleh karena itu, saudara yang sana udah taat, sudah gak taat, saudara akan tertinggal. Jadi gak ada alasan untuk saudara menolak dan menunda untuk tidak taat. Sekarang waktunya. Amin. Amin. Ini saatnya. Oh, terima kasih Yesus. Kita bareng bersyukur. Angkat tanganmu semuanya. Panggil Dia. Haleluya Yesus. Sembah Dia Yesus. Oh, biar pujian bagi Dia. Haleluya. Kita bala masyidiyah. Apapun juga saat aku datang ke dunia, aku tinggal semua. Yes, haleluya. Pada akhirnya, amin. Saat aku kembali ke surga, katakan sekali lagi, ku tak membawa. Kalau tadi saya sudah menyampaikan bagaimana seorang pedagang ketika dia mempertahankan istri yang keempat, ketiga dan kedua, karena dia adalah istri yang dapat memenuhi
saudara-saudara, kita gak punya pilihan. Karena ketaatan itu adalah identik dengan kekristenan. Bahkan ketaatan itu adalah identitas orang Kristen. Saudara gak bisa memilih. Hari ini pilihan saudara adalah lakukan, kerjakan, laksanakan. Sama-sama dengan suara lembut katakan, inilah yang kubawa. Haleluya. Inilah yang kupunya, habis pakai hamba yang mau taat dan sedia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Yes, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini satu poin lagi kami dapat untuk bicara pada kita. Bagi kami dan kekayaan adalah harga mati. Kekayaan adalah keharusan seorang percaya. Kami mau Tuhan, kebenaran firman terus rema bagi jemaat Tuhan. Dan kami memberkati Tuhan. Dan kami bersuka cita semua karena Tuhan yang sudah lakukan bagi kami. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur buat segala apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Ketaatan harga mati. Ketaatan adalah keharusan. Dan kami tidak bisa tawar-menawar untuk sebuah ketaatan. Bapak berkati kami. Para pemirsa yang sudah menonton online ini juga diberkati Tuhan. Tangan Tuhan menjaga engkau senantiasa dimanapun engkau berada, di pelosok manapun. Saya percaya ketika kau mendengar berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur atasmu kami berkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua, supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah mengikuti serentetan kebaktian di pagi hari ini. Kita akan akhiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Allah. Awal, pertengahan hingga akhir di dalam kebaktian online, Tuhan telah memberkati dan melawat kami semuanya. Sungguh kami menerima berkat yang dari Tuhan, kekuatan ilahi nyata dalam kehidupan kami. Sekalipun di tengah-tengah COVID, Tuhan melindungi dan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa Indonesia, berkati rakyat negeri ini, dan semua anak-anak Tuhan bisa memuliakan Allah kembali. Terima kasih Tuhan, kami akhiri kebaktian online pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kedangkan tangan Ibu Bapak semuanya, kita terima berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa,